teman-teman semua. Malam hari ini kita masuk ke bagian ketiga Bhagavad Gita. Sebentar, saya cek dulu share screen-nya. Oke, saya minta tolong Om Ronald ya untuk bantu saya share screen. Ya, kita masuk ke slide kedua dulu. Ya, kembali sebelum kita mulai, saya katakan dulu bahwa apa-apa yang saya sampaikan di tiap Zoom meeting kita adalah saya pribadi dan tidak mewakili suara dari Perwatin atau Theosophical Society. Nah, karena itu juga waktu kemarin Mbak Yohana memberikan satu link untuk mengisi data keanggotaan Perwatin, saya memutuskan untuk sementara waktu untuk tidak mengisinya terlebih dahulu ya. Supaya nanti kalau misalnya ke depan harinya ada hal-hal berkaitan dengan pernyataan saya, seluruhnya akan saya pertanggungjawabkan secara pribadi tanpa menyangkut pautkan organisasi Perwatin dan Theosophical Society ya. Nah, itu stand saya malam hari ini dan ke depannya juga seperti itu. Nah, kita masuk ke slide 2 dulu, tolong Om Ronald. Kembali kita lihat ya, clinically proven map of consciousness-nya David Hawkins ya. Saya kembali mengulang bahwa Bhagavad Gita tanpa commentary atau saya tulis di sini Naked Bhagavad Gita itu dikalibrasikan oleh teman kita di Shift Your Perspective Januari itu punya level di 910 dalam skala Hawkins ya. Nah, itu automatically dalam skala Hawkins artinya view on God-nya itu self ya. View on life as it is. Dan level 700 sampai 1000 ini terkategorikan sebagai level enlightenment ya. Dia yang tercerahkan atau terbebaskan ya, atau awaken. Nah, memang kalau kita mau menyetujui map of consciousness-nya Hawkins dan kalibrasi teman kita Januari, maka seolah kita tidak diberikan pilihan lain untuk melihat teks religius ini atau teks spiritual ini ya melalui kacamata Advaita atau non-dualism. Maaf ya, ada yang masuk. Nah, sehingga dari sudut pandang ini memang tidak terbuka pendekatan dari filosofi yang berdasarkan dualisme ya. Baik itu secara praktis atau pragmatis. Nah, kemudian saya berikan pada slide berikutnya itu saya juduli Life Hack to the 910 Gita ya. Gimana caranya kita tuh bisa sampai ke perspektif yang sama ya. Bagaimana caranya kita sampai bukan terkondisi untuk mengakui bahwa Bhagavad Gita itu berlevel 910, tapi bagaimana caranya kita bisa bergerak ya, our mind itu bisa bergerak sampai ke affirmation around 910 ya. Selama 2 minggu kita ngobrol tentang Bhagavad Gita, saya ngecobrak cerita macam-macam. Saya berpikir ya, banyak berpikir sebetulnya gimana cara paling mudah
untuk memahami Gita ini atau mengconvey information tentang Gita. Nah, sebetulnya perjalanan kita selama beberapa bulan yang dimulai dari komunitas teman kita Shift Your Perspective itu ternyata adalah semacam peta untuk menuju ke hari ini. Ya. Jadi saya bawakan memang pertama topik lain dulu di SYP ya. Kemudian tapi saya bawakan juga dongengan History of God. Lalu diikuti juga dengan The Classic of and Contemporary of Enlightenment. Ya, di komunitas ini juga diperwatin juga dan juga membahas bukunya Ben, A Brief Tour of Higher Consciousness. Ya. Nah, itu semua tuh sebetulnya adalah batu loncatan atau anak tangga untuk sampai akhirnya kita bisa sampai ke hari ini kita ngobrol dan membahas Bhagavad Gita. Nah, saya sendiri biasa dongengin History of God untuk membantu paling tidak secara kognitif kita semua untuk bisa lepas dari preconditioning dualism yang biasanya banyak dibawakan atau sampai pada kita melalui sekolah filosofi yang beraliran Dvaita dan juga prekondisi dari agama-agama Abrahamik ya selama sepanjang sejarah. Sehingga saya dongengin ini seluruh History of God supaya kita itu perlahan-lahan tahu posisi Dvaita dan Advaita, ya, dualisme dan non-dualisme itu berasal dari mana, kemudian dikembangkan dengan cara apa, ya. Dan kalau kita bicara History of God itu basically agama Abrahamik yang diakui sebagai agama Samawi itu tidak lepas dari berbagai kondisi dan situasi masyarakat pada saat itu, saat berkembangnya. Sehingga memang tujuan saya sebagai storyteller itu adalah mendekonstruksi preconditioning yang telah kita miliki selama ini. Ya. Tadinya saya tidak terlalu terpikirkan bahwa ini akan menuju ke Bhagavad Gita pada akhirnya. Tapi kalau memang teman-teman dan saudara-saudara semua punya pemikiran serupa ya bahwa tidak ada sesuatu hal pun yang terjadi secara kebetulan, terutama dalam perjalanan para peziarah atau spiritual seeker. Ya. Seharusnya nggak ada yang kebetulan. Sehingga semua ini seolah memang sudah saatnya dijabarkan atau dibeberkan di depan kita semua. Ya. Nah, jadi di slide ini kira-kira menuangkan pemikiran saya selama 2 minggu ini, apa sih sebetulnya yang terjadi dalam perjalanan kita. Ya. Nah, saya harap dengan saya sudah katakan bahwa History of God, lalu Classic and Contemporary of Enlightenment, dan A Brief Tour of Higher Consciousness itu adalah batu lompatan. Ya. Maka History of God ini yang kemarin saya sarankan disimpan untuk kalangan sendiri, ini saya persilahkan kepada siapapun yang mengurus untuk membebaskannya untuk publik. Ya, mulai malam hari ini, jadi bebaskan aja History of God dan pembicaraan kita yang direkam pada saat itu kepada publik. Terima kasih sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut, tadi Ronald sebelum kita mulai recording sempat tanyakan bagaimana caranya menuju non-dualism atau Advaita. Satu, memang obrolan life hack yang kita lagi obrolin ini, itu salah satu caranya, dekonstruksi preconditioning dulu. Hanya memang mengapa tidak mudah, ya. Selama dongengan saya selama ini,
saya sering katakan hanya ada dua rasa takut yang natural bagi makhluk hidup itu, ya terutama kita manusia dan mamalia pada umumnya. Ya. Takut dengan suara keras dan takut dengan ketinggian, artinya takut jatuh. Ya. Nah, kedua hal yang ditakuti itu dicerap oleh paling tidak dua indera dari kelima indera utama, ya, dari penglihatan yang mengukur ketinggian. Orang buta tidak bisa mengukur ketinggian, sehingga kalau dibilang takut jatuhnya itu natural, mungkin boleh dikatakan karena semacam pengalaman atau pengkondisian, ya, kalau buat yang buta. Tapi kalau kita melihat ketinggian tanpa punya semacam pengalaman jatuh pun, ya, ada rasa was-was natural. Kenapa? Preservation. Setelan untuk bertahan hidup. Ya. Ketika balance itu mulai hilang di ujung tebing atau misalnya di tempat yang tinggi, ada setelan yang natural untuk mempertahankan si hidup itu sendiri atau nyawa itu sendiri. Ya. Lalu suara keras pun demikian. Suara keras yang didengar seperti misalnya guruh, guntur, petir, lalu suara-suara yang diasosiasikan seperti kayak misalnya kalau kita di jalanan tabrakan, ya, atau gemuruh seolah ada gempa atau gunung meletus, itu pun menimbulkan rasa takut natural karena keinginan untuk mempertahankan si nyawa itu, hidup itu sendiri. Tapi apa yang terjadi dengan ketakutan yang dimiliki oleh kita yang terkondisi dengan dualisme, ya. Nah, sebetulnya ketakutan yang dikondisikan oleh dualisme itu adalah ketakutan menerima segala kemalangan di dalam hidup, ya, penderitaan, sakit penyakit, kematian, kemiskinan, ya. Nah, untuk menghindari hal-hal materialistik yang sebetulnya tidak natural sama sekali itu, meskipun kalau dikatakan kan itu juga menunjang survival, ya, yaitu karena memang kondisi normal saat ini, hal-hal tersebut seolah menunjang survival manusia, ya. Nah, ketakutan mendapatkan segala hal yang mengancam itu, kalau dalam dongengan saya History of God, itu kemudian dijabarkan oleh si manusia itu dengan meletakkan ketakutannya itu pada satu figur, ya, yang kemudian disebut Tuhan. Sehingga takut akan Tuhan, bahasa Alkitabiah itu boleh saya katakan, ya, dalam dongengan saya itu sebagai ketakutan yang tidak natural, selalu tidak natural. Karena yang ditakutinya pun bukan Tuhan, tapi Tuhan yang diatributkan sebagai mampu memberikan berkat dan hukuman. Ya. Nah, itu kalau dalam Map of Consciousness yang Hawkins, ya, nilai manusia yang berpandangan seperti itu, consciousness-nya itu masih sangat-sangat rendah. Ya. Nah, jadi memang dongengan semacam itu termasuk dongengan untuk melepaskan rekondisi dualisme secara kognitif dulu. Jadi paradigma kita digeser, perspektif kita diperluas. Ya, itu bisa jadi cara seolah intelektual untuk menyingkirkan dualisme dan bergerak menuju non-dualisme. Ya. Hanya untuk mengakui bahwa Tuhan yang lebih terhormat itu adalah Tuhan evolusi dibandingkan Tuhan yang mampu memberikan berkat dan kutuk, itu pun tergantung dari perkembangan consciousness masing-masing persona. Kalau persona atau orang tersebut tidak berkembang sampai ke kondisi mampu membedakan
ya, tentang Tuhan berkat dan kutuk dengan Tuhan evolusi, baru dia bisa lepas dari si Tuhan berkat dan kutuk, ya, atau Tuhan agama Abrahamik pada umumnya. Tapi selama masih belum bisa melepaskan hal itu secara intelektual, maka dia dalam perjalanan spiritualnya itu akan tetap dikungkung oleh rasa takut, ya, ada dalam kerangkeng. Jadi dia tetap akan dikungkung rasa takut menerima segala kutuk dari Tuhan yang benar. Ya. Kalau kita udah nggak takut lagi menerima segala hal yang dikategorikan sebagai kerugian itu, baru kita mungkin melangkah pertama kali menuju ke jalan pencarian spiritual yang sebenarnya. Ini kalau bagi kita-kita yang berasal dari agama samawi, ya, terkondisi dengan agama samawi. Tapi kalau mereka yang berasal atau saudara-saudara kita yang berasal dari Buddhism, Tao, dan Hinduism sendiri, saya kira tidak punya terlalu banyak prekondisi seperti itu. Ya, jadi yang menghalangi itu hanya satu, materialisme. Tetap materialisme itu akan menghasilkan dewa, ya. Yang Buddhis akan memandang Siddhartha Gautama semacam dewa. Yang kalau misalnya dipuja, diikuti, dihormati, dan sebagainya, akan menjamin keberkahan atau keuntungan. Ya. Yang Hindu dengan segala macam dewa politeismenya yang banyak, itu pun akan memilih dewa yang cocok untuk disembah dan memberikan berkat pada bisnis, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Akan tetap seperti itu. Jadi siapa yang dipuja sebetulnya materialistik cara hidupnya. Nah, itu yang akan menghasilkan dualisme, karena pandangan materialistik ini hanya mungkin diwujudkan bila ada satu objek jauh di sana yang kemudian bertanggung jawab tentang hal-hal yang seolah tidak bisa kita kendalikan. Ya. Nah, saya kira ngecobraknya cukup sampai di situ. Kita akan masuk ke chapter 3, ya. Sambil selalu mengingat bahwa keseluruhan Bhagavad Gita bernilai 910 ini, ya, naturnya atau kesejatiannya adalah teks Advaita, ya, non-dualism. Kita masuk ke slide 4, chapter 3 Karma Yoga. Nah, di sini Arjuna nih setelah mendengarkan semua omongannya Sri Krishna pada chapter 2, kemudian malah semakin bingung. Dia berpikir apakah perang itu sebetulnya tidak begitu penting setelah mendengarkan pandangan Sri Krishna tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan spiritual. Ya. Lalu Krishna menjawab bahwa tidak ada cara untuk menghindari action atau karma dalam bahasa aslinya, ya. Karena tidak mengerjakan segala sesuatu atau menghindari tanggung jawab pun itu adalah suatu action atau suatu karma. Nah, Sri Krishna menyatakan bahwa Arjuna punya kewajiban untuk mengerti, understand, and perform, dan melakukan dharmanya atau kewajibannya, ya. Karena segala sesuatunya itu selalu dihubungkan oleh hukum sebab dan akibat. Ya. Setiap orang itu selalu diikat oleh aktivitas. Dia yang berlaku dengan egois, di sini dikatakan selfishly, akan menghasilkan satu karma. Dan karena itu akan terikat dengan hasil dari action atau karma tersebut, terlepas dari hasil itu mau dikategorikan baik atau buruk. Nah, mereka yang bertindak selflessly, ya, bukan selfishly, tapi ini tidak mementingkan diri sendiri,
untuk tujuan yang kalau kita katakan right cause, berarti ada right and wrong ya. Nah, ini lebih akan kita gunakan kata tujuan mulia. Dan melakukan dharmanya sebagai satu laku melakukan kewajiban mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sorry ya, di sini saya pinjam kata Tuhan lagi. Tanpa kita nanti terkondisikan berpikir dualisme. Tuhan dalam Hinduisme di sini, ini Tuhan Advaita ya. Berarti saya Tuhan, Anda Tuhan, kita semua Tuhan, segala sesuatunya Tuhan, semua makhluk adalah Tuhan. Nah, bagi teman-teman Theosophical Society, tentunya punya satu pandangan tertentu bahwa apa sih God's Word itu? Apa pekerjaan Tuhan itu? Ya evolusi. Evolusi itu sendiri pekerjaan Tuhan. Sehingga seolah mudah nih ya kalau kita bicara bahwa pekerjaan apapun yang mendukung evolusi itu berarti pekerjaan mulia. Ya. Nah, ini yang saya ketik dengan font yang ukurannya lebih besar adalah inti dari chapter 3 ya. Mereka yang bertindak atau melakukan dharmanya tanpa mengharapkan hasil atau buah efek karmiknya ya. Karena hasil itu tidak pernah memotivasi mereka. Jadi apapun hasil dari lakunya itu tidak akan mempengaruhi si pelaku tersebut ya. Dan kebahagiaan mereka orang-orang seperti ini itu datang dari dalam. Dunia luar tidak mempengaruhi mereka. Ini inti chapter 3 ya. Kita lanjut ke chapter 4. Masih lanjutan dari chapter 3. Maaf kalau misalnya pelafalan Sanskrit saya kurang baik ya. Saya suka dengar beberapa channel YouTube yang mengajarkan berbahasa Sanskrit. Kebanyakan orang-orang India yang buat channel. Dan mereka katakan orang-orang Westerner ini, orang-orang Barat ini seringkali salah melafalkan. Begitu salah melafalkan, salah lah artinya. Jadi saya minta maaf dulu. Tapi semoga maksudnya saat dilafalkan dan terjemahan yang saya pilih dari berbagai tafsir yang menerjemahkan kata Sanskrit ini semoga paling tepat ya. Chapter 4 ini Jnana Karma Sannyasa Yoga. Yoga of renunciation of action through knowledge. Jadi ini adalah yoga untuk menyangkal atau mengingkari ya hasil dari perbuatan melalui pengetahuan, knowledge bukan wisdom ya, pengetahuan dulu. Nah, Krishna itu menyatakan bahwa dia sudah mengajar yoga ini kepada para orang-orang suci zaman Weda ya. Nah, ini kan dianggap sekitar 1000 tahun sebelum zaman Mahabharata ya. Nah, Arjuna bertanya bagaimana Krishna bisa melakukan hal ini karena para orang-orang suci ini ya hidup pada masa lalu. Dan Krishna di pandangan Arjuna itu kan basically satu generasi ya, satu angkatan, seumuran lebih kurang. Nah, lalu Krishna itu menyatakan pada Arjuna tentang reinkarnasi, cycle of rebirth ya. Ketika Arjuna itu tidak mengingat kehidupan masa lalunya, Krishna ingat semua. Ya. Dan dia katakan pada saat dharma, di sini yang dimaksud dharma adalah natural ways. Ya. Dia merosot dan tujuan hidup
yaitu liberation itu sendiri atau enlightenment, wisdom, pencerahan itu dilupakan oleh orang-orang, maka dia selalu kembali untuk menegakkan dharma, ya, the natural way. Nah, tiap kali dia kembali, dia selalu mengajarkan tentang inner self in all beings. Semua inkarnasi Krishna, dinyatakan oleh Krishna itu, selalu digunakan untuk mengajar tentang diri sejati dalam tiap makhluk. Nah, kemudian yang saya ketik pakai huruf besar, the simultaneous outer action with inner renunciation is the secret to the life of freedom. Ya. Jadi harus simultan. Tindakan yang dilakukan secara Sorry Martin, suaranya fisikal, putus-putus dari yang sebelumnya itu. Oke, diulang sedikit ya. The simultaneous outer in action with inner renunciation is the secret to the life of freedom. Ya. Jadi tindakan yang dilakukan outer action secara fisikal sambil menyangkali diri, ya, adalah rahasia untuk mencapai pembebasan, bukan kebebasan, ya, pembebasan di dalam hidup. Action leads to knowledge, while selfless action leads to spiritual awareness. Action atau karmanya sendiri itu tindakan ini akan menuju pada pengetahuan. Nah, tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri itu akan menuju kepada awareness spiritual. Ini di dalam chapter ini, ya. Lalu kita masuk ke chapter 5. Karma Sannyasa Yoga. Yoga dari penolakan atau pengingkaran buah karma. Nah, ini di sini, ini bagi mereka yang sudah membaca Bhagavad Gita, ya. Ada beberapa perbedaan dari beberapa translation. Saya pilih, ya, bahwa yang dibicarakan oleh Sri Krishna di sini itu adalah perbedaan antara tradisi sannyasa, yaitu pertapa atau hermit, ya, yang menjalani hidup asketik dengan mengingkari segala kehidupan duniawi dan segala kelekatan duniawi, dibandingkan dengan life of yogin. Yang saya pilih terjemahan yang ini, a follower of the yoga. Jum-juman dulu. Rahayu sama Rahayu. Oke, sudah. Ya. Jadi yang dibandingkan ini sannyasa dengan yogin. Nah, yogin itu seringkali dikategorikan sebagai orang suci. Contemplative saint, ya, mereka yang sudah bisa lepas dari kelekatan, betul, ya. Tapi a follower of the yoga itu berbeda dengan total ascetism pada masa itu, ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa keduanya itu hal yang sama. Dalam tradisi Hinduisme zaman dahulu, bukan zaman sekarang, ya. Maka seorang petapa itu ada yang dikategorikan sebagai petapa nih, ya, seperti beberapa fakir atau apa yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama, ya, menjadi fakir lalu pergi bertapa ke gua-gua, ke hutan, ke gunung, ya, untuk melepaskan segala kelekatan. Praktek asketisme secara ekstrim, ya,
melakukan seperti puasa yang ekstrim, lalu benar-benar shutting down terhadap segala sesuatu, ya. Dia tidak mengenali penderitaan dalam diri sih oke. Penderitaan manusia pada umumnya juga tidak dikenali, ya. Jadi sepertinya stoik, tidak sudah mati rasa lah. Nah, tentu tidak sama dengan apa yang dibicarakan dalam tradisi Hinduism yang satunya. Yogin ini adalah pertapa yang keliling, ya. Kalau mau dicari contohnya adalah Siddhartha Gautama setelah pencerahan, bukan Siddhartha Gautama yang mencari pencerahan, ya. Setelah tercerahkan, dia kan kemudian tanda kutip turun gunung, lalu mengajar dharma pada orang banyak. Nah, itu juga yang dilakukan kalau misalnya mau cari contoh lainnya oleh Yesus dari Nazaret, Jesus Christ, ya. Selama 3 tahun itu dia berkeliling, berjalan, mengajar, plus menyembuhkan, plus mengusir setan, tapi utamanya adalah mengajar. Mengajar apa? Kalau dibilang, tradisi Kristen bilang, mengajar tentang kerajaan sorga, the kingdom of heaven, ya. Tapi kalau misalnya mereka yang tahu, Yesus itu mengajar jalan pencerahan, ya. Nah, kemudian ini yang dibandingkan oleh Sri Krishna. Tapi yang saya tuliskan dengan huruf yang lebih besar, ini Sri Krishna berkata bahwa kedua jalan, apabila dilakukan dengan tepat, properly pursue, lead to, menuju kepada self-knowledge, self-nya self huruf besar. Jadi keduanya akan mengenali kesejatian di dalam diri. Bahwa sejatinya seseorang itu satu persona, satu avatar, satu inkarnasi, itu sejatinya adalah sang sumber, atau gampangnya Tuhan itu sendiri. This knowledge leads to the universal transcendent Godhead, the divine essence in all beings. Ya, jadi chapter 5 ini kalau dibaca baik-baik kalimat per kalimatnya, dia menunjukkan bahwa Sang Maha atau the Creator atau Tuhan semesta alam itu ada dalam semua makhluk. Ya, nah, saya akan kasih tahu jebakannya. Kenapa banyak yang terjebak kemudian tetap setelah membaca Bhagavad Gita itu tetap beraliran dualisme, ya, karena muncul seolah bagi mereka yang dualisme, ketika dinyatakan bahwa Brahman adalah Krishna sendiri, lalu dipisahkanlah sang sumber Brahman atau Krishna dari segala ciptaan atau manifestasi yang lain. Nah, kalimat terakhir dari chapter ini menyatakan bahwa the self-aware, mereka yang menyadari atau mengenali dirinya sendiri, who have reached self-realization, yang sudah mencapai, ya, pengenalan diri sejati, hidup tanpa rasa takut, rasa marah, ataupun desires, segala keinginan. Mereka bebas dari dalam. Di dalam diri bebas, di luar tercerminkan, ya, selalu. Lalu kita pindah ke chapter 6. Ini Jnana Yoga, ya, Yoga of Meditation. Nah, Krishna mengatakan bahwa orang-orang yang telah menyadari kesejatian dirinya itu imparsial terhadap apa yang disebut sebagai kawan maupun lawan, ya, mengatasi atau transcend beyond apa yang dikenali manusia itu sebagai baik
dan jahat, baik dan buruk, ya. Nah, dan juga sama-sama tidak berpihak, ya, maksudnya imparsial juga terhadap mereka yang mendukung dirinya ataupun melawan dirinya, ya. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang yang telah mengenali kesejatian diri itu telah mencapai puncak consciousness, puncak kesadarannya. Nah, lalu verse 10 maksudnya ya, dari chapter 6 dan selanjutnya itu kemudian ini mengajarkan prinsip-prinsip yoga dan meditasi, ya. Buat mereka yang belajar Yoga Sutra Patanjali, cara-cara yang dikatakan ini cara-cara cepat, cara-cara singkatnya, ya. Dalam Yoga Sutra Patanjali lebih diperjelas, ya, lebih elaborated. Nah, dan kemudian juga di chapter ini juga dibicarakan yogi yang sebenarnya, ya. Seorang yang disebut yogin atau follower of the yoga. Yoga sekali lagi adalah maksudnya disiplin. Dan di sini disiplin yang diajarkan oleh Krishna itu, kalau misalnya kita mau summarize keseluruhan Bhagavad Gita, itu adalah a selfless action which help one renounce the fruit of action. Ya. Jadi karma atau action yang dilakukan tanpa mementingkan diri sendiri. Dan bagaimana caranya tanpa mementingkan diri sendiri itu? Artinya dia tidak boleh mementingkan result dari actionnya. Meskipun punya purpose, ya. Tapi resultnya tidak penting. Seperti kalau misalnya contoh aja ya, ketika saya mendongeng dengan purpose mendekonstruksi pemikiran teman-teman yang mendengarkan atau saudara-saudara, itu purpose-nya. Kalau saya terikat dengan result, ya, sehingga saya mati-matian meyakinkan teman-teman atau saudara-saudara untuk mendekonstruksi pemikirannya tentang Tuhan, ya, artinya membuat teman-teman atau saudara-saudara hijrah dari kondisi ada Tuhan yang maha besar di atas sana yang harus dihormati dan dipuja karena mampu memberikan berkat dan hukuman, berhijrah kepada Tuhan ada di semua makhluk, ya, dan ada di dalam diri saudaramu yang paling hina, kalau kata Yesus Kristus, ya. Itu kan hijrah tuh. Kalau saya peduli dan lalu ngejar, nge-push, ya, supaya teman-teman dan saudara-saudara itu bisa sampai ke persetujuan, paling tidak setuju dulu dengan saya tentang hal itu artinya saya sudah terkena buah karma. Tapi kalau saya tetap dengan purpose mendekonstruksi pemikiran teman-teman dan saudara-saudara, tapi tidak peduli dengan hasilnya, mau terdekon atau tidak terdekon, berarti saya bebas dari buah karma. Contoh gampangnya, ya. Paling gampang pakai diri sendiri contoh. Oke, kita lanjut ke chapter 7. Ini Vijnana biasanya kayaknya yang paling benar Vijnana yoga, ya. Jadi Vijnana dalam istilah Sanskrit yang sebenarnya tidak sama dengan istilah Vijnana yang diterapkan atau ditafsir secara Buddhism, ya. Vijnana dalam bahasa Sanskrit itu understanding atau realization, dan selalu diarahkan tentang understanding of the way of the nature, ya. Pemahaman atau wisdomnya itu selalu ke arah pemahaman jalannya semesta secara natural, ya. Dan jnana itu knowledge, wisdom yang berasal dari philosophical thinking, ya. Nah, ini Sri Krishna mendiskusikan hal ini, ya, menggunakan pola pikir Prakriti Purusha dari
school of thought-nya Dvaita, Samkhya. Ya. Lalu Sri Krishna juga membicarakan tentang Maya Brahman, pola pemikiran Maya Brahman, melalui cara pikir sekolah filosofi Vedanta, ini Advaita. Nah, di chapter ini, Sri Krishna itu mengatakan bahwa yang disebut sebagai tanda kutip ya kejahatan atau evil itu adalah konsekuensi dari ignorance, ya, moha, atau ya ketidakpedulian dan kelekatan terhadap hal-hal yang impermanen, ya, kelekatan terhadap segala sesuatu yang dikategorikan sebagai delusi dari maya yang impermanen itu ya. Nah, chapter ini menyatakan bahwa self knowledge and the union with Purusha. Purushanya di sini Krishna. Memang yang diharapkan adalah persatuan dengan Krishna, perwakilan dari diri sejati, ya, higher self, atau di sini malah lebih ya the source of everything, kebersatuan dengan Bapaknya Kristus kalau misalnya dalam yang Kristen ya. As the self to be the highest goal of any spiritual pursuit. Jadi pengetahuan yang kemudian diikuti dengan kesadaran bahwa diri kita pribadi dulu ya adalah Tuhan. Lalu segala sesuatu, setiap orang juga adalah Tuhan. Itu dikategorikan sebagai highest goal dari segala pengejaran atau pencarian perjalanan spiritual. Ya. Jadi chapter 7 ini seolah memberikan satu pembenaran atau legalitas terhadap map of consciousness-nya David Hawkins level 700 sampai 1000. Bahwa diri adalah Tuhan, segala sesuatu adalah Tuhan. Segala sesuatu berjalan apa adanya, as it is. Ya. Nah, lalu kita masuk ke chapter 8. Chapter 8 Akshara Brahma Yoga. The Yoga of Imperishable Brahma. Brahma di sini maksudnya adalah the source ya dalam mitologi Hinduisme. Brahman itu adalah sumber dari pemanifestasian. Ya, satu cerita katakan Brahman tidur dan bermimpi dan kita itu adalah buah tidurnya, hasil dari mimpinya. Yang lain katakan mitologinya bahwa Brahman itu menyerahkan dirinya ya secara antropomorfik tubuh dan semua anggota tubuhnya untuk menjadi pemanifestasian. Ya, terlepas dari yang mana yang terdengar lebih manis di mana atau terdengar lebih mulia. Intinya adalah bahwa segala sesuatunya itu adalah Brahman sendiri. Ya, sehingga Brahman itu dikatakan dijelaskan oleh Sri Krishna itu imperishable. Ya. Dia tidak dapat dimusnahkan. Tidak berakhir, tidak berawal, tidak berakhir. Karena mau cerita tentang Brahma itu bermimpi dan kita itu hanyalah ilusi dari mimpinya. Ketika dia terbangun, dia tetap ada. Ketika dia bermimpi, dia adalah si pemimpi kan. Berarti tidak ada maksudnya apa? Tidak ada satu jeda atau satu timeline di mana Brahman atau Brahma itu tidak ada. Ya. Ini bukan kita bukan cerita tentang unmanifest dan manifest ya. Itu menjadi konsep yang beda. Ini maksud imperishable Brahma seperti itu. Juga sama seperti kalau misalnya mau pilih mitologi bahwa Brahman itu menyerahkan dirinya, segala anggota tubuhnya menjadi semua ciptaan. Artinya di dalam segala ciptaan ada dia. Dan ketika segala ciptaan atau segala sesuatu yang dimanifestasikan itu berhenti bermanifestasi, ya pralaya, semua kembali menjadi dia secara utuh. Ya, itu yang dimaksud dengan imperishable Brahman dalam
kosmologi Hinduism chapter ini, ya. Nah, kemudian dia jelaskan juga, Sri Krishna jelaskan juga bahwa hal terakhir yang dipikirkan sebelum mati pada ranjang kematian atau sakratul maut itu menjadi penting, ya. Ini ada beberapa kalimat yang mengatakan bahwa siapapun yang memikirkan Krishna, di sini Krishna boleh katakan seperti kita padankan dengan Yesus saat tiap kali dia bilang, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ya, kita boleh padankan ke situ. Artinya, Krishna maupun Kristus bicara pada saat Krishna dan Kristus sedang dalam satu state unification with the universe. Ya, saat bicara, dia sedang bersatu dengan sang sumber sendiri. Sehingga dia bebas mengakui keberadaan dirinya sebagai sang sumber. Ya, Bapa atau Brahman, kalau dalam hal ini. Nah, barang siapa memikirkan yang antropomorfik itu perwakilan atau avatar dari sang semesta pada saat dia berada dalam ranjang kematian, ya, dalam sakratul maut, dia akan mencapai Krishna atau Kristus, bukan state of bukan Christ state atau Krishna state, ya. Maksudnya bersatu dengan kesadarannya Krishna dan Kristus. Nah, itu dianggap penting dalam chapter 8. Lalu chapter 9, Raja Vidya, Raja Guya Yoga. Ya. Ini the yoga of sovereign science and secret. Sovereign kadang-kadang ada yang terjemahkan royal science and secret, ada yang terjemahkan sebagai royal science and mystery. Ya. Nah, ini Sri Krishna menjelaskan bahwa dia ada di mana-mana dan di segala makhluk dalam satu keadaan unmanifested, ya. Tapi dia tidak terbatasi oleh segala makhluk dan segala sesuatu. Ketika satu era berakhir, segala sesuatunya itu kemudian kembali tidak bermanifestasi, kemudian dia akan mulai lagi menciptakan satu era pemanifestasian, ya, sesuai dengan laws of prakriti, nature, sesuai dengan hukum yang dia kategorikan sebagai alamiah. Ya. Dia menyamakan dirinya itu sebagai ayah dan ibu dari semesta. Menyamakan dirinya sebagai Om, menyamakan dirinya dengan ketiga Weda pertama. Kepada benih, dengan benih, ya, dengan Purusha Artha, semua tujuan hidup. Ya. Tempat perlindungan dan melingkupi segala sesuatunya. Nah, ini menarik. Chapter yang ini seolah-olah menganjurkan semacam pemujaan kepada Sri Krishna. Ya, ini yang mungkin dikatakan oleh beberapa orang. Apakah benar Bhagavad Gita itu ditulis oleh satu penulis saja? Dan apakah masih bisa dikatakan bahwa keseluruhan chapter Bhagavad Gita ini murni Advaita? Ya, hanya kalau nanti kemudian kita masuk ke chapter selanjutnya, nanti akan dinyatakan juga oleh Sri Krishna. Jadi bagi mereka yang Dvaita, mereka berpuas diri melihat ayat-ayat berbau Dvaita. Ya, nah bagi mereka yang Advaita dianjurkan untuk tidak boleh kecewa saat melihat ayat-ayat berbau Dvaita. Ya, karena kalau sudah sampai kepada memutuskan untuk sampai pada pemikiran Advaita, maka sang pengambil keputusan, ya, pengamat pelihat itu harus menunggu untuk melihat beyond, ya, dari apa sesuatu yang muncul atau dialami. Kita pindah ke chapter 10.
slide 11. Vibhuti Yoga, ya, Divine Manifestations. Ini sebetulnya tujuan dari chapter ini, ya, ketika Sri Krishna itu menunjukkan karena diminta oleh Arjuna, ya, tentang splendor atau kemuliaan atau keluar biasaan dari dirinya, lalu dia menyatakan bahwa dia adalah Atman dalam segala makhluk, ya, juga diri sejati dalam diri Arjuna. Sri Krishna mengatakan bahwa dia adalah Wisnu, dia adalah Surya, dia adalah Indra, dia adalah Siva, dia adalah Rudra, Ananta, Yama, sekaligus adalah Om. Dia adalah semua orang suci pada zaman Weda. Dia adalah Gayatri Mantra. Dan dia juga adalah pengetahuan dari pengenalan akan diri. Nah, ini maksudnya Sri Krishna kembali dalam chapter ini menunjukkan keadaan Advaita lagi. Ya. Tidak ada dualisme, dia ada di segala sesuatunya. Tapi bagi teman-teman kemudian nanti yang akan mengalami dialog mau di dalam diri atau dengan orang lain yang menyatakan, tapi kenapa Sri Krishna itu memilih puncak dari segala sesuatunya? Ya. Dari segala mantra, Om adalah, dari segala suara juga, Om adalah suara primordial pertama yang dikatakan mendasari segala creation dan manifestation. Ya. Lalu apabila dia menyamakan dirinya sebagai diri sejati Arjuna, ya, nanti di kalimat selanjutnya ada among the Pandavas I am Arjuna, seolah bahwa di antara Pandawa Arjuna itu memang dianggap paling ganteng, paling hebat, ya, paling bijak, compassionate, and so on and so on. Bukan Yudhistira, ya. Kalau misalnya dalam tradisi Hinduism asli, kalau kita di Jawa Yudhistira aja yang dipuja-puja. Nah, seolah-olah dia kok memilih Gayatri Mantra dari segala mantra juga, ya, yang dianggap paling powerful, yang dianggap the mother of all mantra. Ya. Among the wielders of weapons, I am Rama. Di antara pahlawan-pahlawan hebat, aku adalah Rama. Ya. Nah, bagi mereka yang berargumen akan menyatakan bahwa Sri Krishna mau meletakkan dirinya terpisah dari segala makhluk rendahan ini. Ya. Jangan terkelirukan dengan pemikiran itu. Jangan terkelirukan dengan pemikiran Dvaita yang muncul dari teks yang dibaca baru sampai ke chapter 10. Ya. Apalagi kalau kita masuk ke chapter 11, bagi para pengejar kesaktian, ini sangat membahagiakan. Kita masuk chapter 11, Visharupa Darsana Yoga. The yoga of vision of the cosmic form. Nah, ini Sri Krishna, saya kutip dulu, verse 32 from chapter 11. Ya. I am the mighty world destroying time. Ya, aku adalah waktu. Ya, yang sangat berkuasa, powerful, sangat perkasa. Ya, dia yang menghancurkan, waktu itu menghancurkan dunia. Atau pelahap dunia, ya. Now engage to destroying the worlds. Sekarang bergerak untuk menghancurkan dunia-dunia. Tanpa engkau, Arjuna, maksudnya, tidak ada satupun kesatria atau pahlawan hebat yang berbaris di hadapan Pandawa di Kurukshetra. Maksudnya ini adalah warriorsnya pasukannya Korawa, ya, yang akan hidup. Karena itu bangkitlah Arjuna dan raihlah kemuliaan. Kuasailah musuh dan nikmatilah satu dominasi atau penguasaan yang tidak terbandingkan. Karena oleh diriku sendiri, Sri Krishna ini maksudnya. Mereka, para Korawa dan semua sekutunya itu telah
kubasmi, kubantai. Engkau hanyalah instrumen, Arjuna. Jadi Arjuna itu hanyalah alat dari the world destroying time. Sri Krishna ini nyatakan bahwa dalam waktu yang tidak berada dalam timeline linear 3 dimensi, ya, dia telah melihat ke depan bahwa seluruh Kurawa itu akan terbantai di Kurukshetra ini. Nah, si kalimat atau ayat ini yang digumamkan oleh Robert Oppenheimer ya pada saat melihat bom atom pertama dijatuhkan pada Perang Dunia Kedua. Nah, di sini tuh sebetulnya ketika Arjuna meminta, Sri Krishna itu menunjukkan Vishvarupa, ya. Ini adalah semacam ide yang dipikirkan dalam Rigveda, ya. Jadi menampakkan diri melalui, kalau misalnya kita bilang benar-benar ini, kalau dalam teks ini ya, Sanjaya pun sang pengintipnya Drestarata itu juga melihat hal ini ya, bahwa Sri Krishna itu mengubah wujud, ya, mengubah wujud. Tapi sebetulnya apa yang terjadi itu justru Arjuna itu masuk ke dalam Salvikalpa Samadhi, ya, satu hal yang khusus sehingga dia melihat bentukan yang diinginkan untuk ditunjukkan oleh Sri Krishna. Lalu kemudian dia masuk ke dalam Nirvikalpa Samadhi, ya, satu pengungkapan universal, sehingga dia mengerti atau mendapat pengertian tentang Krishna, bahwa Krishna itu adalah Sang Maha, bukan Krishnanya maksudnya. Krishna adalah avatar dari Sang Maha, dan Krishna atau Sang Maha itu ada dalam segala sesuatu. Ya. Di sini kembali lagi tergantung dari consciousness, sejauh mana consciousness pelihat, pembaca, pendengar itu berkembang. Mereka yang baru sampai ke levelan Advaita, baru sampai ke levelan Dvaita akan melihatnya sebagai teks Dvaita dan peneguhan Dvaita. Ya, kemudian menghasilkan aliran sekte-sekte seperti Hare Krishna and so on. Ya. Mereka yang sudah sampai ke persetujuan, at least persetujuan, pemikiran filosofis Advaita akan mencoba mencari pembenaran Advaita dari segala kalimat yang dibaca atau didengar tentang hal ini. Ya, itu tergantung kembali dari perkembangan consciousness-nya. Lalu kita masuk ke chapter 12. Bhakti Yoga. Kembali menguntungkan teman-teman kita, seolah menguntungkan teman-teman kita yang Dvaita. Bhakti, devotional service yang dilakukan adalah apa yang sering dikatakan lakukan segala sesuatu bukan seperti untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ya. Apabila Tuhanmu Tuhan Dvaita, berarti apa yang kamu lakukan itu untuk menyenangkan hatinya. Apabila dia senang, kau akan diberikan berkat material, kesuksesan, popularitas, ya, nama besar, kesuksesan dalam segala apa yang dilakukan. Terus dikatakan nggak ada salahnya bagi orang-orang yang belajar memanifestasikan segala sesuatu secara metafisik juga toh sama-sama aja, tanpa harus memuja pun juga bisa sampai ke sana. Oke. Ya. Tapi selama kita berbakti atau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dengan mengharapkan buah materialistik, ya jadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Dan apabila kamu melanggar sedikit saja, maka dia menyediakan segala hukuman atau kutuk yang jauh lebih banyak kalau dalam Alkitab dibandingkan berkat yang dijanjikan. Ya. Jadi lipatan gandanya adalah melanggar dapat hukuman lebih banyak daripada penurut.
tidak imbang. Kutukannya lebih banyak. Boleh baca sendiri kalau rajin baca Alkitab ya. Nah, tapi di sini chapter ini itu menawarkan satu jalan yang terlihat lebih mudah bagi manusia pada umumnya untuk mengidentifikasikan dan tanda kutip mencintai Tuhan dalam representasi antropomorfik ya. Jadi kalau memang consciousness-nya belum bisa sampai diri adalah Tuhan, semua adalah Tuhan, aku adalah Tuhan, dia adalah aku. Ya, belum sampai ke sana baik secara kognitif maupun penjabaran, maka milikilah Tuhan samawi dan cintailah dia dengan sepenuh hati. Ya, karena kesadaranmu belum sampai ke sana. Kesadaranmu baru sampai di sana. Baru sampai di Dvaita. Tidak perlu dilawan, tidak perlu disangkali, ya. Dalam kehidupan ini, at least. Tapi kalau misalnya teman-teman, saudara-saudara semua udah bisa shift dari keadaan itu, artinya memang consciousness-nya sudah berkembang, sehingga bisa merangkul pemikiran filosofis Advaita atau bahkan hidup dalam praktek Advaita. Tapi bagi yang tidak mampu, tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa tidak puas, hiduplah sebagai umat beragama yang baik. Ya. Hindarilah segala kutuk yang diancamkan dan terimalah segala kelimpahan yang dijanjikan. Ya. Nah, dalam teks ini kembali mengkombinasikan action atau karma dengan penyangkalan diri, ya. Lalu dikombinasikan dengan mencintai Krishna atau Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi, ya, akan membawa diri persona ini ya ke dalam satu keadaan damai. Jadi ini menawarkan cara yang mudah, yaitu kembali ke Dvaita. Bagi mereka yang tidak siap menerima diri sebagai Tuhan dan tidak mengenali segala action yang dikategorikan sebagai selfless action yang sebenarnya melakukan pekerjaan Tuhan, bagi teman-teman Theosophical Society dan yang pernah atau share pemikiran yang sama, pekerjaan Tuhan dan keinginan Tuhan dikenali sebagai evolusi itu sendiri ya. Yang juga udah dengar dongengan-dongengan saya dari beberapa bulan yang lalu juga mungkin sudah paham tentang apa yang dibicarakan ya. Tidak perlu setuju, paham tentang apa yang dibicarakan aja dulu. Nah. Jadi begini, kalau dalam beberapa aliran seperti Sufism atau Taoism ya, atau moga-moga banyak yang suka nonton film-film Jianghu, film silat ya. Cinta kepada guru itu ditumbuhkan sedemikian rupa ya. Karena sebelum engkau bersatu dengan sang sumber ya, semesta ya, bersatu dengan sang maha, sumber pemanifestasian yang tidak termanifestasi. Sebelum engkau bisa bersatu, bersatulah dulu dengan sang guru. Ya. Mereka yang advance filosofinya mengatakan sang guru ada di dalam diri. Tapi prakteknya tidak semudah mulut bicara. Sehingga kalau mau gampang, chapter 12 ini proyeksikan dulu. Proyeksikan siapa? Kamu ingin bersatu dengan siapa? Kita nggak bicara bersatu dengan istri ya, atau pasangan hidup, soulmate, dan so on. Nggak seperti itu ya. Sang guru yang boleh dikatakan sebagai soulmate-mu. Ketika sang guru sejati di dalam diri belum bisa kau lihat, proyeksikan kepada para master. Kalau dalam teosofi boleh,
proyeksikan kepada Kristus, proyeksikan pada Krishna, it's okay. Ini cara mudah. Ketika engkau akhirnya bersatu dengan sang guru atau figur, dan figur ini sendiri, Krishna dan Kristus telah bersatu dengan semesta, berarti logika bodohnya adalah otomatis engkau sudah bersatu dengan semesta gitu. Gampangnya. Itu aja kok repot. Nah, kemudian dari sana kita bergerak ke chapter 13. Kshetragya Vibhaga Yoga. Ya. Ini the yoga of difference between the field and the field knower. Ya. Nah, ini Sri Krishna membicarakan tentang badan fisik kshetra, ya, yang kemudian musnah, dan immutable eternal self. Kshetrajna. Tragna barangkali ya, kalau misalnya dibahasanya lebih benar. Nah, presentasi ini menyatakan perbedaan antara ego dengan atman, ahamkara ego, dan atman diri sejati. Tentang kesadaran atau consciousness individu dan consciousness universal. Nah, pengetahuan tentang diri sejati itu berhubungan dengan kesadaran atau tersadarnya diri terhadap diri sejati. Ya. Jadi pengenalan akan diri sejati itu berkaitan dengan pengetahuan menurut Sri Krishna. Nah, di chapter yang ke-13 ini oleh para pengamat, makanya saya letakkan dalam tanda kurung, Bhagavad Gita itu menunjukkan penolakan yang paling jelas tentang filosofi Samkhya atau Dvaita. Ini Samkhya School of Thought, ya, mengajarkan Dvaita seperti di chapter-chapter sebelumnya. Perbedaan antara field ladang, ya, atau dunia material dengan field knower. Dia yang mengetahui si ladang tersebut. Kshetra ini boleh disebut Kurukshetra juga sama maksudnya. Jadi satu field. Ya. Nah, perbedaan tentang Prakriti dan Purusha, nature dan supreme being. Ya. Nah, ini menurut para pengamat, chapter ini yang memberikan definisi bahwa tubuh itu adalah medan perang. Ya. Satu alam material di mana diri yang rendah itu berjuang untuk mengenali kesejatian diri. Di mana segala dilema atau problem manusia yang manusiawi, kita anggap manusiawi ini, dinyatakan dalam satu simbol peperangan internal. Nah, ini juga yang kemudian bisa chapter 13 ini dilihat sebagai satu chapter yang berdiri sendiri, memberikan satu legitimasi bagi semua orang yang melihat keseluruhan Bhagavad Gita dan kemudian Mahabharata di luar itu sebagai seluruhnya adalah metafor. Ya. Bagi mereka yang kemudian menganggap itu semua metafor, kemudian akan kembali terjebak, sibuk di dalam diri, ya, dan ada kemungkinan jatuh ke dalam jalan sannyasa. Ya, benar-benar jadi petapa yang mengingkari segala sesuatunya, tapi tidak bertindak apa-apa dan tetap menghasilkan karma. Nah, itu sama teman-teman yang pemercaya reinkarnasi boleh
boleh mengecek diri sendiri atau membantu saudara dan teman-teman lain yang ngecek ya. Ada di antara kita hari ini yang merasa diri pembelajar spiritual atau bikuni ya. Tapi kan berarti kita lahir kembali di sini dan masih akan lahir kembali juga, bukan berarti ini adalah inkarnasi terakhir. Karena itu dia mencoba menghasilkan buah yang diinginkan, tapi tidak melakukan segala sesuatunya itu dengan tidak mementingkan diri. Ya, purpose-nya adalah liberation, tapi in the same time dia tidak melakukan the desire of the universe. Ya, oke. Jadi complicated nantinya. Kita lanjut ke chapter 14. Kalau itu dilanjutkan, kita pindah aja ke chapter 14. Chapter 14 Gunatraya Vibhaga Yoga. Ya. The yoga of the division of three gunas. Ya. Nah, ini dia jelaskan oleh Sri Krishna, itu dijelaskan tentang pengalaman manusia melalui ketiga guna, ya. Kadang bisa dikatakan sebagai tendensi atau kualitas manusia, yaitu sattva, rajas, dan tamas. Sattva itu goodness, harmony, calmness, ketenangan. Rajas itu passion, movement, activities. Tamas, ignorance, laziness, dan inertia. Ya. Semua fenomena dan semua karakter atau personality individual manusia itu adalah kombinasi dari ketiga guna dalam berbagai proporsi yang berubah-ubah. Ya. The guna itu mempengaruhi ego atau persona atau personalitas, tapi tidak the self. Kalau menurut Sri Krishna, the self-nya diri sejati, and this is not the soul ya. The self-nya dalam Bhagavad Gita itu adalah Atman. Yang langsung adalah manifestasi dari sang sumber. Kalau di dalam Bhagavad Gita ya. Jadi jangan terkelirukan dengan soul ya. The soul masih ada di ranah yang kembali terlahir berulang-ulang ya. Tapi kalau bicara ego di sini atau ahamkara itu persona yang adalah kendaraan dari the soul yang kadang pada saat sedang dikendara itu terkelirukan sebagai diri, dikenali atau terilusikan sebagai diri ya. Lalu kita pindah ke chapter 15. Purushottama Yoga. The Yoga of Supreme Self. Ya. Diri sejati yang tertinggi. Nah, ini nih gampangnya aja karena Krishna itu menyatakan bahwa dirinya itu transcend segala sesuatu yang material ya. Nah, dia juga transcend dari Atman atau diri sejati segala makhluk. Ya. Nah, ini juga salah satu chapter yang seolah memberikan angin segar kepada mereka yang dualism lagi-lagi ya. Tapi kalau misalnya dipandang dengan kacamata Advaita yang benar ya, its overall thesis is the essential part, the fundamental element in everything is after all one is God. Ya, tetap bahwa segala sesuatunya di dalam segala sesuatu dan melingkupi segala sesuatunya adalah Tuhan itu sendiri. Ya, kalau dibilang maksain banget ya Advaita. Kalau saya boleh bilang mungkin ketika bukan diterjemahkan ya, mungkin itulah
yang menyebabkan Bhagavad Gita kehilangan 90 poin dari 1910 ya, karena banyak hal yang ketika dikomunikasikan informasinya menghasilkan tug of war ya, tarik tambang antara Dvaita dan Advaita itu sendiri 90-nya. Tapi ketika basically pressed by the Advaita, everything can be Advaita. Seperti kalau Sri Sankaracharya yang ngasih komentari, karena hebat banget cara ngasih komentarnya, tidak terbantahkan keadvaitaan Bhagavad Gita ini. Oke. Pindah ke chapter 16. We're gonna finish all 18 tonight. Daivasura Sampatti Bhaga Yoga. Ya. The yoga of the division between perbedaan antara the divine sura and undefined asura. Kalau dalam bahasa aslinya ya. Buat yang demen-demen anime dan kalau ngomong asura itu undefined, bukan merely demonic. Meskipun kadang-kadang suka ya boleh deh kalau misalnya mau ngambilnya jadi demonic juga, tapi terkesan sangat-sangat dualisme jadinya ya. Kalau bahasa Inggris juga banyak yang gunakan kata demonic. Di sini Krishna mengidentifikasi kecenderungan manusia sebagai yang ilahi dan demonik, ya, tidak ilahi atau tidak suci atau keiblis-iblisan atau apa deh, atau setan ya begitu deh, ya. Dia katakan bahwa truthfulness, ya, kejujuran, self restraint, pengendalian diri, ya, ketulusan, cinta kasih kepada makhluk atau sesama, ya, keinginan untuk melayani, lalu tidak melekat, menghindari kemarahan, ahimsa, menghindari segala bentuk kekejaman terhadap segala makhluk, ya, fairness, adil, compassion, berbelas kasih, dan kesabaran adalah tanda-tanda dari natur ilahi, keilahian. Kalau yang Kristen silakan ngapalin buah roh. Ya, itu juga oke. Lalu lawannya adalah keadaan yang dikategorikan sebagai demonik atau seperti apa ya? Ya, seperti iblis atau setan ya. Seperti kekejaman, kemunafikan, lalu tidak manusiawi ya, dan dan bersiasat untuk berbuat kejahatan. Dan ya juga menginginkan hal-hal yang bukan bagiannya. Nah, kemudian kita pindah ke chapter 17. Ini menarik. The Yoga of Threefold Faith. Srada Traya Vibhaga Yoga. Ya. Ini Sri Krishna menyatakan bahwa three division of faith, thoughts, deeds, and even eating habits. Ya. Tentang keimanan, pikiran, perbuatan, bahkan kebiasaan makan itu berkaitan dengan ketiga guna. Sattva, rajas, tamas ya. Ini ada contohnya dalam kutipan ayat. The faith of each is accordance with his nature, O Arjuna. Iman dari tiap orang itu sesuai dengan nature-nya, dengan sifat alamiahnya. Nah, seorang manusia itu dibentuk oleh imannya. Nah, seperti bagaimana imannya, itulah dia. Manusia yang satvik, ya, artinya utamakan harmoni, akan memuja para dewa, gods, devas, ya maksudnya kalau dalam Hinduism, the forces of nature, the natural ones will be called the gods, devas, ya. Whatever
apapun daya-daya naturalnya itu, selama dia adalah natural, bahkan Siva, ya, the god of destruction, itu adalah tetap devas kategorinya. Rajasic will worship, maksudnya the yakshas and the rakshasas, jadi lower, ya. The others, tamasic men, orang-orang yang maksudnya punya kualitasnya tamasik, ignorance, lazy, ya, inertia, itu memuja Pretas and the house of Bhutas. Ini adalah kalau dalam Hinduism adalah manusia-manusia yang meskipun sudah berusaha masuk ke jalan spiritual, kemudian gagal, Pretas dan Bhutas ini, ya, kemudian menjadi makhluk-makhluk aerial beings, ya, makhluk-makhluk astral, ya, yang penuh dengan emosi kasar, rendah. Ya, yakshas and raksasas juga ada di alam astral dengan kualitas yang sedikit lebih halus tapi tetap menghasilkan kelekatan, ya, maksudnya. Nah, ini yang sering maksudnya tidak dipikirkan orang, bahwa dengan mudah manusia itu bisa hijrah dari berhala, ya, atau Tuhan yang salah, kepada Tuhan yang benar. Nah, tidak semudah itu. Karena sebetulnya mereka memuja sesuai dengan kecenderungan hatinya. Maaf ya, saya berasal dari latar belakang saya Kristen, lebih mudah maksudnya menggunakan contoh-contoh dari dunia Kristiani, ya. Mereka yang merasa maksudnya telah berbakti kepada Tuhan Kristiani, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, ya. Sebetulnya masih belum tentu betul memuja mereka, ya. Yang dipuja adalah berkat yang dijanjikan sebetulnya. Dan pada saat, nah ini maaf ya, ini bukan cerita intelek, jadi bukan cerita intelek dan juga bukan cerita filosofi, ya. Tapi ini jadi cerita pseudoscience deh, ya, kalau boleh dibilang. Maka ketika mereka melakukan ibadah di gereja atau kebaktian, karena pemujaannya itu sebetulnya secara munafik adalah berdasarkan pengharapan akan buah pemujaan, yaitu segala sesuatu berkat material, maka yang ada di tempat pemujaan pada saat itu tentu bukan representasi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya, tapi adalah makhluk-makhluk Bhutas dan Pretas. Agak bagus kalau misalnya yang datang itu, tapi lebih banyak berisi makhluk eterik yang mungkin dikategorikan sebagai vampir energi, karena toh pada dasarnya juga mereka berangkat dari tujuan-tujuan material dan getaran-getaran kasar yang dihasilkan, ya. Sorry ya, ini pseudoscience, jangan dengan mudah dipercaya. Ya, segala pengalaman gunakan itu untuk menjadi pelajaran, ya, bukan mengkonfirmasi sesuatu, bukan sekedar mengkonfirmasi sesuatu. Oke, kita masuk ke chapter terakhir. Oh ya, sorry, saya ada yang lupa gara-gara tadi contohin dunia Kristen. Nah, tentang apa yang dimakan dan dipilih untuk dimakan itu pun kalau dalam chapter 17 itu dikatakan sesuai dengan kecenderungan manusianya, ya. Yang satvik akan memilih makanan demikian, yang rajasik akan memilih makanan demikian, yang tamasik akan memilih makanan demikian, ya. Kita boleh cek diri kita sendiri, penyuka cabai kah, kopi kah, dan sebagainya. Apakah cabai dan kopi itu termasuk apa? Satvik kah, tamasik kah, gitu kan? Mereka yang gemar teh, apakah teh itu satvik atau rajasik, gitu? Ya silakan cek aja sendiri supaya kita memeriksa diri aja. Nah, tapi kemudian setelah memeriksa diri boleh berpikir untuk oke, saya akan rubah pola makan mulai sekarang dan pilih makanan yang sesuai dengan wisdom, menghasilkan hasil yang baik bagi tubuh. That's good, ya.
Tapi jangan juga berpikir bahwa setelah meninggalkan makanan-makanan tertentu yang sifatnya tamasik atau rajasik, lalu kita tidak sudah terlepas maksudnya dari getaran-getaran rajasik dan tamasik. Bagi mereka yang gemar memakan makanan palsu, apa ya jadinya kategorinya? Katanya sudah jadi vegetarian ya, tidak mau makan daging lagi ya, lalu bikin ikan-ikanan dari gluten, dari jamur dan sebagainya gitu, bikin sate-satean juga ya. Nah, periksalah diri karena bukan sekedar material yang dimakan yang menghasilkan getaran tamasik atau rajasik. Tapi kalau kita makan makanan palsu untuk menghasilkan sensasi seperti memakan benda aslinya, artinya ada kelekatan kan? Nah, boleh cek sendiri aja jadinya gelombangnya apakah benar sudah lepas dari tamasik dan rajasik. Oke, sekarang pindah ke chapter 18. Ini 78 verse ya, Yoga of Liberation, Moksha Sannyasa Yoga. Ya. Ini adalah chapter terpanjang dan terakhir dan sebetulnya merupakan summary atau kembali kesimpulan dari segala apa yang diajarkan pada chapter-chapter sebelumnya. Nah, kembali Sri Krishna itu mengcover topik-topik tentang pengejaran atau pencarian spiritual, perjalanan spiritual melalui cara sannyasa, ya, dan pengejaran spiritual. Sorry ini, saya salahan terjemahin ya, bukan a householder ya, as a yogin harusnya ya. Nanti kalau misalnya sebelum didistribusikan boleh dikoreksi ya. Jadi beda ya, kalau householder tadi grihasta, tapi ini harusnya yang saya maksud di sini harusnya yogin ya. A follower of yoga. Jadi yang dibedakan antara pertapa yang benar-benar recluse, benar-benar hidup dalam biara tapi tidak lagi berhubungan dengan dunia. Ya. Ini bedakan dengan biku atau bikuni Shaolin atau biku-bikuni Buddha. Kalau yang gampang maksudnya lihat aja dunia persilatan Jianghu zaman dulu ya. Biku atau bikuninya itu kan bukan berarti diam aja. Tapi jangan lihat film-film yang atau cerita-cerita yang salah contohnya ya. Tapi cari yang biara Shaolin-nya atau pada masa dipimpin oleh pemimpin yang benar lah gitu. Ya, dia menolong para pengungsi yang kesulitan dalam perang, lalu mendoakan juga jiwa-jiwa yang gugur di medan perang ya kayak gitu-gitulah. Jadi tetap. Dan selain itu berjalan dan membicarakan atau memberikan ajaran dharma, ya, membantu masyarakat ya. Ya. Seperti itulah. Monastic life, tapi sesekali keluar. Kalau cerita Jianghu mah, ya contohnya belajar silat di perguruan apa, selama berapa waktu, kemudian disuruh turun gunung sama guru untuk mempraktekkan ajaran. Bukan mengadu ilmu silat sebetulnya ya. Ajaran Tao sebetulnya yang dipraktekkan. Berarti nolong orang banyak, juga bekerja bagi negara dan kepentingan orang banyak ya. For the world ya. Tianxia ya. Gitulah jadinya. Jadi selama masih memikirkan dunia, selama masih memikirkan rakyat pada umumnya, ya itulah yogin, a selfless action. Ya. Jadi drive-nya itu a noble, secure and peace society ya, di mana semua orang bisa berkembang sesuai potensinya. Drive-nya menghasilkan itu. Ya. Tapi hasilnya nanti ya, apakah masyarakatnya kemudian jadi secure and safe and prosper or so on, itu nggak penting. Yang penting lakukan aja ya. Nah, makanya di dalam chapter terakhir ini dia menekankan tentang karma phala tyaga ya, yaitu adalah act while renouncing the fruits of your action. Oke. Keseluruhan chapter summary-nya chapter Bhagavad Gita selesai malam hari ini. Saya lanjut ke life hack
to the 910 Bhagavad Gita, bagian kedua dari 3 bagian ya. Di slide 20 saya katakan bahwa salah satu obrolan kita di Classic and Contemporary of Enlightenment itu bisa membantu kita mengerti bagian-bagian Bhagavad Gita yang membicarakan tentang knowledge dan understanding or wisdom, vijnana ya. Juga saat Bhagavad Gita membicarakan tentang jalan yogi ya, ketika dibandingkan dengan sannyasa dan grihasta ya. Lalu juga bagian yang membicarakan tentang renunciation of the fruit of action. Itu yang yang bisa membantu the Classic and Contemporary of Enlightenment, itu bisa membantu kita saat kita encounter hal-hal atau topik-topik tersebut ya. Nah, kalau kita masih belum bisa mendapatkan esensi Bhagavad Gita yang ditekankan di chapter 18 dan chapter 2 ya. Renouncing the fruit of the action through selfless action itself ya. Nah, ingat satu kutipan dari The Voice of the Silence. Before the soul can see the harmony within must be attained, and fleshly eyes be rendered blind to all illusion. Before the soul can hear the image of man, ya, persona, has to become as deaf to roars as to whispers, to cries of bellowing elephants as to the silvery buzzing of the golden firefly. Before the soul can comprehend and may remember, she or he must unto the silent speaker be united. Nah, jadi ingat kembali, kalau kita masih kesulitan saat mencoba melakukan that kind of selfless act while renouncing the fruit of the action itself. Saat kita masih belum bisa melakukan satu hal ya yang tidak mementingkan diri sendiri, sambil juga tidak mementingkan hasil dari tindakan tersebut. Saat kita masih belum bisa, ingat hal ini. Yang pertama harus dikejar itu adalah union atau persatuan dengan kesejatian. Ya. Sehingga kita masuk ke life hack number 3 of 3. Nah, kalau yang ikut dengerin cerita bukunya Itzhak Bentov, ya, pada buntut dari part 3, A Brief Tour of Higher Consciousness, Itzhak Bentov itu melihat ada 3 lapisan yang menyelubungi all there is, atau the manifest creation, ya. Ketiga selubung itu adalah ketiga guna, sattva, rajas, tamas. Ya. Nah, pada selubung itu ada 52 Sanskrit letters atau modulators yang dikenali oleh Ben ya sebagai huruf Sanskrit. Tujuannya si modulator itu untuk memodulasi void ya, seperti seruling, untuk membuat dia bergetar. Lalu ketika berbagai vibrasi itu berinteraksi satu sama lainnya, muncul satu pola atau pattern interference yang menghasilkan a hologram of sound, ya, meniru suara primordial pemanifestasian, yaitu Om. Nah, itu diproyeksikan di dalam all there is atau manifest creation. Nah, yang saya kategorikan sebagai life hack untuk mengerti Bhagavad Gita ya, selain tahapan-tahapan yang dilalui selama beberapa bulan ini sebagai batu lompatan ya, life hack yang sebenarnya adalah ini. Karena ke-52 huruf Sanskrit yaitu
punya energi spesifik. Ya, yang mewakili tamas, rajas, dan satwas. Ya. Bhagavad Gita dalam bahasa aslinya adalah bahasa Sanskrit. Dan modulator ke-52 modulator itu menghasilkan sound. Ya. Berarti dalam sound itu ada energi spesifik yang contained in every Sanskrit letter. There is an energy. Ini sudah sains ya. Ada energi yang diwadahi oleh si Sanskrit letter. Sehingga cara termudah life hack-nya untuk lebih cepat memahami Bhagavad Gita dalam inkarnasi kita, ya, terlepas dari macam apakah kita maksudnya dan dalam kombinasi ketiga gunas ini kita cenderung kemana? Cari link Bhagavad Gita chanting, ya. Jadi harus didengar nih ya. Yang kompatibel dengan vibrasi kita saat ini. Nah, dan dengarkan sampai habis 18 chapter ini dengan membaca atau tidak membaca translation-nya. Itu tergantung convenience kita gimana ya, tergantung kita kenyamanannya bagaimana. Kalau mau sambil baca translation-nya sambil tidak terkondisi, it's okay. Tapi kalau misalnya ketika membaca translation-nya kita menjadi liar, pemikiran kita menjadi liar, better just hear the chanting to the end without understanding the meaning in Indonesian or in English or so on. Ya. Nah, nanti setelah itu, setelah dapetin keseluruhan PowerPoint-nya, filenya, di sini ada link-nya. Ya, saya dengan egois saya memang memberikan satu link yang saya anggap vibrasinya sattva, ya, dan satu link yang saya pandang menurut perspektif saya vibrasinya rajas. Nggak usah lapor ke saya, toh dengerin aja sendiri, pilih yang mana yang sesuai, ya. Kemudian baru setelah selesai maksudnya terpapar dengan energi all there is, energi yang memang dimodulasikan dalam seluruh manifest creation, baru kalau perlu cari komentari Bhagavad Gita yang ditulis oleh orang-orang yang beraliran School of Thought-nya Advaita, ya. Seperti Sri Sankaracharya atau Swami Vivekananda. Lalu yang ketiga, there's nothing else ya. Meditate, and meditate. Karena semua penyadaran diri itu baru bisa termanifestasikan dalam meditasi. Ya. Lalu sebagai penutup di slide 22 ya. Ada satu prinsip fundamental yang ditemukan baik di dalam Voice of the Silence dan dalam Bhagavad Gita, ya, yang akan memberikan arahan kepada intelek maupun kebijaksanaan bagi jiwa. Ya, dalam The Voice of the Silence dikatakan rendah hatilah apabila kita ingin mendapatkan kebijaksanaan. Ya. Tetap rendah hatilah setelah kebijaksanaan itu kamu kuasai. Ini berarti bahwa humility di sini adalah kerendah hatian, bukan kerendah dirian. Adalah hal yang bersinar pada orang yang disebut sebagai orang bijak. Orang bijak, ya, yang mempunyai attitude of thus have I heard. Itulah yang saya dengar. The person with head learning worldly knowledge
of the worldly intellect of the transitory life will say, behold, I know. Ya. Orang yang intelek, maksudnya secara kognitif, dia akan berkata bahwa lihatlah, aku tahu ini. Nah, hal yang sama dikatakan oleh Sri Krishna di dalam chapter 4. Ya. Ketika Sri Krishna itu menunjukkan pada Arjuna untuk mendapatkan kebijaksanaan, ya, seseorang itu harus berlatih, practice, melayani, service, mencari dengan sepenuh hati, strong search, ya. Bertanya di sini maksudnya ya bertanya apabila tidak tahu kepada guru atau guru sejati, tergantung dari tingkat kita, dan kerendah hatian, ya. Nah, ketika orang-orang bijak atau sang bijak itu mengkomunikasikan kebenaran ini kepada tanda kutip pembelajar atau murid-muridnya, ya, dia harus memberitahukan hal ini tentang kerendahan hatian supaya dia sendiri, si orang bijak atau pengajar ini, juga tidak jatuh ke dalam kesesatan. Rasa berbangga atau kesombongan, berbangga itu subtle, kesombongan sudah sangat terlihat, itu akan menghasilkan halangan dalam jalan menuju kebijaksanaan atau pengetahuan tentang kesejatian, dan akan menodai seluruh pekerjaan yang terkategori, maksudnya pekerjaan yang untuk Tuhan, yang untuk menghasilkan evolusi ke depannya. Nah, karena itu untuk menghasilkan kerendahan hatian, kita perlu untuk memurnikan diri-diri atau nature kita yang lebih rendah. Through yang termudah, meditation. Meditate, and meditate. Ini ditulisnya oleh warga Teosofi, ya. Pada tanggal 9 Desember tahun 2013. Quoted from a student. Thank you for tonight. Ya, Bhagavad Gita saya sudahi malam hari ini juga. So, next yang perlu kita lakukan kalau punya banyak waktu adalah life hack. Cari cantik yang tepat dengan vibrasi kita, dengarkan sampai habis, ya. Lalu coba baca. Karena apa? Pembicaraan atau dialog filosofis dilakukan selama 2.300 tahun lah, anggap. Dan kita tidak berada di jalan yang lebih baik karena terus berdialog atau bertanya jawab, ya. Jadi serahkan diri kepada semesta untuk mengajarkan kesejatian ini, pengetahuan sejati ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Yohana dan co-host Bung Ronald. Iya. Terima kasih Mas Martin. Ini masih ada berapa menit ya? Kira-kira 15 menit. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, apakah masih bisa ya Mas Martin ya 15 menit? Tapi kalau nggak ada ya bisa langsung kita tutup. Oke, 15 menit boleh bertanya. Bukan seputar filosofi yang dikandung oleh Bhagavad Gita, ya. Tapi seputar life hack-nya. Kalau nggak ada, kita sudahi. Ya, kalau nggak ada, ya boleh disudahi aja. Seperti biasa, saya akan membacakan afirmasi untuk penutup. Dimohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Nah, saya siapkan. Sebentar ya.
Ya, saya mulai dengan afirmasinya untuk penutup ya. Asa atau masat gamaya, tamas bimbing hamba dari kebodohan avidya menuju kebenaran. Tamas soma jyotir gamaya, bimbing hamba dari kegelapan menuju terang. Mriyo torma amritam gamaya, bimbing hamba dari kematian, bawa hamba menuju keabadian. Om Shanti, Shanti. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selama-lamanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Martin untuk ceramahnya. Terima kasih Martin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih semua. Selamat berlibur ya. Ya, hitungan ketiga akan saya tutup ya. 1, 2, 3. Selamat malam semuanya.